Al-Anwar menemani ibadahmu, juga hijrahmu. Lu tadi nanya kan, pasnya gua nyampe, lu beneran pengen bunuh diri, Cun? Dan emang iya, Dit, itu tuh kerasa, Dit. Gua bingung deh. Jadi bener, serius. Itu tuh gua tuh pengen bunuh diri. Ada rasa gitu pengen ada banget. Rasa rindu yang tersalurkan gitu. Ini kan memang semuanya kehendak Allah juga nih. Gua seperti ini tuh pasti ada sebabnya juga kan. Sebabnya adalah mungkin masa-masa gua dulu itu kan kita lebih baik punya teman yang sedikit tapi kita banyak mengingatkan kita ke akhirat ya, Cun, ya. Apalagi kita sekarang berada di akhir zaman ya, Cun, ya. Iya. Kalau kita ngomongin sholat, masa iya harus izin? Sholat itu kan udah tahu harus sholat, ya udah sholat gitu, berhentilah lu syuting, berhenti aja gitu. Ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adi Toto AO. Dari sebelah kiri gue ada Bacun Hakim. Woi, ini dia seorang juga jual basreng, iya. Terus lu jual apa lagi, Cun? Makaroni, iya. Banyak banget sih yang dijual, Cun. Dulu lo tau lah, kita sama-sama di bidang MC, terus juga lo penggiat seni. Kok beralihnya kayak jauh banget sih, Cun, dari penjual acting sekarang ke jadi penjual makanan? Karena BU. Oh, BU kan uang. Ada BU. Tapi juga itu salah satu kita mencari maisha ya. Iya. Bisa BU ya iyalah, manusiawi kan. Manusiawi dong. Ya itu salah satu bentuk ikhtiar gua sih untuk apa ya, nge-switch ya kayaknya ya, nge-switch dari yang dulu kita kerjaan yang urak-urakan, terus bertemu dengan banyak orang klien ya. Ya sekarang sih gue gimana caranya gue puter itu semuanya tapi masih tetap dalam koridor yang baik sesuai dengan syariat Islam gitu. Sebenarnya di luar sana pasti banyak sih, cuman ini pilihan gue aja. Jangan gini, Cun, ngomong-ngomong gue juga banyak beberapa orang tuh nanya, netizen tuh mana sih Bacun Hakim? Bacun, enggak, hampir 5 bulan kan, ya Masya Allah dengan hari ini ditakdirkan sama Allah kita ketemu nih di Zen Coffee. Nah terus lo ngeliat itu gimana sih, Cun, menurut pandangan lo pribadi ya kan? Mungkin beda-beda kan pandangan lo sama si siapapun itu lah di luar sana yang nonton acara Kismis kan pasti beda-beda juga. Menurut lo butuh gak sih dalam satu pertemanan itu atau menjalin ukhuwah butuh namanya reaksi jenak dalam pertemanan? Reaksi jenak mungkin ada kita masing-masing punya kesibukan. Kan ada orang kadang-kadang ketemu terus lama-lama antar jadi bosen, akhirnya gue bosen nih sama si AO nih gitu kan, ngajakin makan mulu gitu kan. Enak dong itu harusnya. Kalau ngajakin makan mulu itu enak dong harusnya. Menurut lo perlu nggak dalam pertama itu dalam menjalin ukhuwah agar ya seorang kan kita berdua bersahabat dan sampai ke surga ya insya Allah ya. Insya Allah. Nah itu gimana menurut lo, Cun? Ya perlu sih menurut gua, tapi bukan jadi yang tadi kayaknya gua udah pernah bilang deh. Tadi bukan jadi landasan utama dalam berteman ya. Mungkin kalau disibukkan sama-sama, lu punya kesibukan, gue sama-sama punya kesibukan, terus akhirnya nggak ketemu, itu sebenarnya kan lebih bagus ya. Betul. Terus akhirnya kita ketemu, jadinya ya udah, ini kita ada kayak rasa rindu yang tersalurkan gitu. Terus akhirnya kita jadi bikin konten atau mungkin kita jadi ada kesibukan yang lain lah. Menurut gue perlu buat jadi bumbu-bumbu pertemanan aja gitu. Bumbu pertemanan. Ngomong-ngomong bumbu berarti lo sekarang doyan namanya bumbu ya? Iya. Pasar, lo beli bumbu semuanya. Ini teman-teman juga pengen tahu nih, Bacun ini punya usaha sambal ngucur. Masya Allah. Saya juga nggak tahu puding sekarang kemana, Cun? Pudingnya ngucur semua. Udah lumer hilang. Tapi biasanya minyak Ramadan akan ada lagi tuh ya. Minyak Ramadan biasanya banyak tuh. Ya. Kenapa sih kok kadang-kadang gue suka bingung nih Bacun, gue liat di sosmednya serba ngucur teman-teman. Itu merupakan branding lo kayak gitu. Branding lo sama ngucur. Ya seiring berjalannya waktu ya akhirnya kayaknya mungkin mencoba untuk gua bikin brandingan gimana caranya biar orang tuh pada ngeh gitu ya, mungkin salah satunya itu juga gitu si ngucur itu sendiri. Oh gitu. Lu hampir sama lah kita di bidang juga entertain. Nah, lu membalik semua itu, Cun, perlu nggak sih butuh proses yang tadi berperan dalam hidup lo yang untuk yang misalnya kan lo agak-agak kalau di depan kamera ngegas ya, tapi di belakang mungkin lo agak sedikit introvert ya, bener nggak? Iya, kok tahu sih? Nah gini, kita ngebahas mengenai karakter introvert sama extrovert. Lo ada di mana nih? Introvert sekarang? Extrovert? Sekarang? Enggak. Atau kapan? Overall. Kalau gue sekarang sih ya, kalau gue aku akan jawab kalau sekarang gue itu introvert. Tapi kalau di kepala gue beda ya.
Ya mungkin karena lu udah kenal sama gue dari zaman kapan. Terus kalau dulu itu gue ekstrovert banget. paham. Dulu oke. Terus akhirnya kalau sekarang kenapa lo bisa bilang lo introvert? Karena gue tuh malu gitu. Pertama mungkin karena gue tuh merasa buat apa gitu. Terus ya kan kita ini kan bisa ada di sini, lu bisa ada di sini, terus atau enggak lu keadaan lu seperti ini kan pasti karena ada sebab ya, ada sebuah sebab yang menjadikan lu tuh menjadi sesuatu gitu. Karena mungkin ini kan memang semuanya kehendak Allah juga nih. Gue seperti ini tuh pasti ada sebabnya juga kan. Sebabnya adalah mungkin masa-masa gue dulu itu kan gue tuh pernah mungkin dikecewakan sama orang. Gue tuh pernah lah gitu, maksudnya dikecewakan sama orang yang mungkin sebenarnya orang itu biasa-biasa aja dit ke gue tuh. Kan gue yang cerita, gue yang nangis dong. Lu mah ngedengerin aja, gak usah nangis. Gitu, jadi mungkin ini ya kalau gue analisa gitu ya, sepertinya sih memang karena gue pernah dikecewakan sama orang, terus lingkungan gue itu menuntut gue untuk kayak menjadi sesuatu, guanya juga mau gitu kan ya, terus akhirnya ya mungkin nggak sesuai ekspektasi nih apa yang gue pengenin, akhirnya gue drop gitu ya, jadi kayak menyalahkan dunia gitu ya, terus akhirnya efeknya itu jadi gue tidak mau bertemu sama orang banyak, gue tuh jadi nggak pede sebenarnya nih ya sekarang tuh ya. Terus gue tuh jadi sebenarnya nggak mau gitu kalau ada ngeliat kamera atau apa namanya ya hiruk pikuk di dunia sosial media itu udah nggak bisa lagi. Udah pernah lo lalui dulunya? Apa? Pernah lo lalui sebelumnya? Gue tuh kayak mikirnya mungkin sama halnya kayak gini, orang yang sudah bekerja di sebuah TV gitu. bank atau TV ya yang sudah mengenal haram-haramnya ya kayak riba dan segala macam, dia ini kan keluar terus dia tuh langsung memerangi itu kan dengan kayak dia tidak mau lagi kerja di bank, terus dia kayak benci banget dengan itu gitu. Nah sama halnya kayak itu juga, gue tuh kayak bukan benci ya, gue tuh kayak geleh aja gitu dengan kayak dulu tuh gue tuh kok bener-bener kayak dibudaki dengan dunia itu gitu. Jadi Anda dulu ahlu dunia? Dulu? Iya. Jadi mungkin yang gue rasain, gue tuh dulu tuh mengejar sesuatu nih, akhirnya mungkin mengejar tuh pasti cuan juga dong yang cari. Iya pasti emang ada cuannya, cuman di luar dari itu pun gue tuh kan ngejar popularitas lah, mengejar sebuah angka followers, subscribe, terus kayak jadi gue tuh melakukan apapun itu untuk mendapatkan apa yang gue mau lah gitu kan ya. Dulu zaman gue dulu ngonten belum serame sekarang, belum serame banget sekarang ya. Kalau sekarang tuh lebih bebas berdemokrasi banget gitu kan. Maaf Pak, Bapak siapa? Siapa? Ada kopi. Maaf ya. Terus akhirnya tiba-tiba ada. Ya gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu kok target gue tuh tidak mencapai itu gitu di sementara teman-teman gue tuh nyampe tuh kayak follower naik, konten juga bagus gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya lo juga lumayan oke juga pada saat itu kan? Iya sebenarnya sih. Tapi gue tuh mikirnya mungkin ini ada proses sebenarnya, karena gue tuh terbiasa menjalani semua proses gitu kan, dari mulai casting, MC bayarnya segini sampai segini itu kan proses semuanya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin dulu bacun seperti itu, unsur baiknya adalah jangan terlalu mengejar apa yang lo inginkan ya Cun ya. Takutnya nanti kalau nggak tercapai. Apalagi dunia tuh. Cun, jadi ketika lo mendapatkan ekspektasi yang lebih gede, istilahnya lo tercapai, lo merasa puas gitu. Merasa puas karena ya itu yang gue tuju, akhirnya gue dapat juga gitu. Tapi gue tuh yakin sebenarnya di posisi itu tuh gue yakin gue tuh akan bisa gitu Dit untuk mendapatkan apa yang gue mau, karena ini step-stepnya sudah gue lewatin dan sudah gue dapetin. Kayak maksudnya ya kalau dibilang terkenal banget sih enggak lah ya, maksudnya gue tapi ada proses kesana dengan kayak gue kenal sama teman-teman artisnya, gue tuh kenal sama ini sama itu ada. Jadi tapi kan gue akhirnya mikir ya bisa nyampe kesana tuh bisa, cuman ya akhirnya kan Allah mungkin berbicara lain ya, dengan ada cerita yang lain sampai akhirnya gue jadinya berawal dari ya itu aja sih, kayak dikecewakan sama orang. Akhirnya gue tuh kayak punya kesimpulan juga, ternyata memang bener ya, ini menurut gue ya, kita itu akan disamperin, kita itu akan kayak gini, manusia itu akan dipandang, mau itu dia perbuatannya, mau itu dia kata-katanya, selama dia itu punya jabatan, selama dia itu punya follower apa jumlah harta, kedudukan juga yang tinggi. Udah gitu kalau di era sekarang mungkin punya subscribe banyak, dia viral, dia lagi terkenal, itu pasti akan dideketin karena mendompleng gitu. Kan ya antara mendompleng atau enggak dia punya sesuatu nih. Oke. Terus tapi kalau misalnya udah nggak ada ini lagi, pasti akan dicuekin lagi, akan diremehin lagi aja. Maksudnya bukan diremehin, akan dibiarin aja. Terus dia akan mencari lagi siapa nih yang viral lagi, siapa nih yang lagi terkenal lagi, siapa nih yang followernya lebih banyak lagi.
itu tuh akan bergulir gitu terus. Berarti itu gini gua. Jun, lo lebih suka untuk saat ini lebih baik lo punya teman nggak terlalu banyak tapi bermanfaat buat lo ya. Iya. Berfaedah buat lo yang bisa mengingatkan ke akhirat kelak ya Jun ya. Seperti itu dibandingin lo punya teman banyak tapi kerjanya hura-hura terus gitu kan. Ya kan gimana? Akhirnya kan gua tuh melihat itu, wah gua tuh sampai sekarang tuh akhirnya berarti semua tuh cuma kamuflase doang, Dit. Berarti semua menurut gua ya, ini pandangan gua terus ya. Ya berarti semua itu cuma kamuflase doang. Mereka ini orang-orang di luar sana tuh yang dulu. Jadi mau disuapin. Orang yang dulu ini gua doang ya. Kalau salah maaf ya. Berarti orang-orang yang di luar sana yang memang gitu kan ya dulunya deket sama gua, itu kan gua tuh ya dibilang lagi naik-naik juga. Iya, Ya pokoknya gua tuh lagi Lagi memang inilah naik gitu lah. kan lagi gencar-gencar konten. Jadi kan mungkin orang-orang pada tahu Bacun Hakim, terus pada ada yang mampir lah, ada yang deket ke gua, ada yang ngedatengin sampai yang dulunya nggak pernah ketemu juga sampai ini jadi Kosan lo, tiba-tiba kan? ketemu ya pokoknya ke konten lah gitu bareng. Nah, gue perbandingannya dengan gue keadaan gue sekarang seperti ini gitu kan, gue sudah tidak lagi ngonten, terus gue udah jauh dari yang namanya kamera, ketenaran segala macam, dan gue nggak mau ke arah sana. Dari segi penghasilan juga udah beda banget. Gue jadi perbandingannya tuh, oh ya berarti ya mana ada juga sih gitu, maksudnya orang-orang pada kemana nih di saat gue kayak begini, kurang lebih gitulah kalimatnya ya. Teman-teman gue sih pada kemana sih gitu kan. Tapi terlepas dari itu gue tidak menyalahkan teman-teman. Gue tidak menyalahkan teman-teman gue gitu. Gue tuh tahu bener gitu mereka tuh pasti tulus, cuman ini prasangka gue aja, dan ini memang yang gue rasain gitu. Jadi ya sekarang ya makanya kan sekarang tuh kelihatannya Bacun kok nggak pernah muncul, karena gue tuh ada trauma dengan ketemu sama orang. Akhirnya gue tuh tidak mau lagi. Gue inget banget nih Jun, waktu lo pertama kali muncul, lo mereview ayam geprek gue ya. Iya. Lo deg-degan juga ya. Review ayam geprek. Itu kan gue nge-record ayam geprek lu beberapa kali tuh. Ngeteknya berulang-ulang Iya, tuh. aduh gimana gitu. Apa ini ya udahlah. Berarti bener sih Jun, kita pernah baca satu artikel mungkin di rumaiso.com atau di muslim.upload.id. Kita lebih baik punya teman yang sedikit tapi kita banyak mengingatkan kita ke akhirat ya Jun ya. Iya. Apalagi kita sekarang berada di akhir zaman ya Jun ya. Iya. Waduh itu bahaya banget dan itu memang terbukti banget sih, Dit. Alhamdulillahnya gitu gua sama Allah tuh betulan dikasih temen di lingkungan yang insya Allah pada soleh semuanya. Circle itu memang mempengaruhi, itu iya banget gitu. Mungkin ya akhirnya kan kenapa nih mungkin jadi sedikit terjawab buat teman-teman kenapa gue jadi jarang ngumpul, Iya, jadi jarang nongkrong. Gue sih nggak harus menjelaskan ya biar mereka yang sendiri nonton ya. ini Tahu pada sendiri ya. berpikir gitu ya. Gue juga bukan yang nggak mau dengan sengaja ya untuk kayak nongkrong. Di dalam hati tuh secara nafsu manusia mau banget gue nongkrong itu setiap kali gue. Tapi kan kita bikin anak bini Jun. Kalau Iya. orang kadang-kadang bini sama anak kasihan juga di rumah kan Jun. Ya selain itu juga ya seiring berjalannya waktu kita kan dapat ilmu-ilmu nih gitu ya, entah dari artikel, entah dari teman, Dari guru-guru kita juga ya. iya dari siapapun itu kita kan dapat ilmu gitu kan. Kalau untuk ngebahas nongkrong ya nongkrongnya juga yang kayak gimana kan, gue udah Iya. gak mau lagi kayak nongkrong cuman kayak gitu kan, ngebahas yang gak penting. Sekalipun nongkrong ya kita lebih baik kan kayak ngebahas soal agama lah, terus tentang akhirat lah, atau saling koreksi satu sama lain gimana gitu kan. Gitu, jadi bukannya gue nggak mau sih gitu. Sekarang tuh udah perbedaannya tuh udah jelas terjadi, meskipun makanya secara nafsu gue tuh kalau ngelihat timeline di Instagram di mana ada teman-teman gue story lagi nongkrong tuh pengen gue tuh sebenarnya, cuman Ada di satu kecil lo sisi, yang kayak kurang. gue nggak bisa nih kayak gini nih, gue nggak bisa ikut mereka datang lagi. Sekalipun ada tuh ya sekali doang dulu. Paling mungkin kalau orang ke kajian-kajian kali ya. Iya, mungkin gitu. Tapi kalau untuk kayak ke tempat yang ramai-ramai yang bercampur baur kayaknya tuh aduh gue gimana ya, kok agak susah aja gitu untuk datang ke sana. Mungkin agak dua sisi pandang yang berbeda antara lo yang dulunya ekstrovert, sekarang lo coba mengerem gitu ya, mengerem. Dan alhamdulillah, dan lo gimana memaknai suatu rezeki itu, apakah hanya dari materi doang yang sekarang ini yang lo lihat lo lebih enak dengan enjoy kehidupan lo saat ini, atau mungkin dulu di zaman-zaman 2010 Sekarang karena kan apa kalau kan, tapi kan dulu sekarang butuh perjuangan ke pasar. Iya. Lo butuh Tapi panasan. Kalau dulu kan lo ada AC-ACan. Ibaratnya enak tuh Jun. kalau gue dibandingin sama yang dulu, mungkin gue tuh dulu tuh dibawa dengan nafsu ya hidup gue ya, bukan dengan ilmu. Oke. Dulu itu gue hidup dengan nafsu, kalau sekarang insya Allah hidup dengan ilmu meskipun gue masih belajar ya. Artinya juga kan gue ini kan kita nih sebagai manusia kan harus menuntut ilmu. Betul. Setidaknya gitu, kalau tidak bisa belajar dengan guru langsung, sekarang media YouTube kan lebih ya. sekarang kan ada YouTube, ada sosial media Instagram atau TikTok atau yang lain yang mungkin kita bisa nge-follow akun-akun yang positif kan, yang dakwah-dakwah itu kan bisa juga ilmu dari situ. Nah maksud gue tuh lebih nyaman sekarang itu memang iya secara keilmuan, alhamdulillah gue sangat-sangat nyaman meskipun gue masih terus menalar ya dengan kapasitas otak gue. Ilmunya tuh harus disaring terus gitu kan ya.
gue sih sangat bersyukur banget karena ya sekarang ini biar bagaimanapun juga Allah sudah memberikan gue rezeki kesehatan sampai sekarang. Yang tadi lu tanya rezeki berupa materi, ya enggak dong, ternyata memang iya gitu, rezeki itu sangat luas banget ya Dit ya, bukan hanya sebatas materi kayak keluarga, istri, terus kayak kita punya tempat yang nyaman, itu juga kan merupakan rezeki buat kita gitu. Kayak gue contohnya ini gue sharing aja kepada lo semua ya teman-teman ya. Jadi gue ketika dulu ya bener kata lo John, rezeki itu hanya harta, apa jabatan semuanya. Gue sampai dulu kepikiran yang dulu zaman-zaman mungkin gue di TV konvensional, sekarang gue tuh bisa menikah dengan bini gue sekarang ini. Alhamdulillah ya, istilahnya gue dulu di asrama haji dan ya itu bisa dipisah John. Ya, gitu. itu rezeki, rezeki ya? juga, Iya. yang ada yang tahu cuy. Nah makanya yang tadi lu singgung, tapi kan lu beda Cun dengan dulu yang mungkin misalnya lu udah dapat cuan gampang gitu. Kalau sekarang kayaknya lu harus motor-motoran. Ya ternyata rezeki itu bukan dari yang cuan-cuan itu doang kan ya. Ya rezeki itu banyak banget sampai sekarang tuh kita juga masih kayak alhamdulillah banget gue bersyukur punya istri nih yang Solehah, gue rezeki insya insya Allah solehah, yang ternyata dia itu merupakan rem buat gue juga nih gitu kan, karena dia bisa negor gue juga di saat gue lagi sedang lalai, Lagi futur gitu ya, lagi futur, atau enggak dia mengingatkan gue juga di saat gue lagi kurang ilmu nih. Jadi oh masya Allah deh gitu ya rezeki itu. Lo ngomong futur, lo gimana? Biasa kalau lagi futur? Kalau gue sih biasa ya datang-datang ke majelis ilmu gitu. Ya kalau lagi, kalau Futur. gue sih, kalau gue misalkan lagi futur, misalkan gue tidak bisa ke kajian, memang harus sih ke kajian ya. Karena sekarang kan bisa kajian online, dipaksain sih memang harus offline ya. Kalau nggak ya ikut nonton kajian biasa di YouTube, ya alhamdulillah kita masih tetap terus amalkan zikir pagi, petang, jangan Bertemu lupa. dengan teman-teman soleh gitu kan. Itu bisa jadi Iya. untuk saling-saling Mengingatkan. dan memberikan semangat gitu. Kalau kita nih berpikir lebih luasnya lagi, Allah ternyata memberikan rezeki itu luar biasa. Yang lain juga dari anak lah, anak yang tidak sakit-sakitan gitu, misalkan anak yang dikasih Allah kasih anak sehat lah gitu, itu rezeki juga buat kita gitu. John, lo bangga ketika lo ketemu teman lama lo, terus akhirnya sekarang temen lo yang lama ini bisa nyambung nih satu pemahaman sudah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, seperti itu lo merasa alhamdulillah temen gue yang dulu nih bisa satu pemahaman sama gue nih gitu. Ya kayak itu tadi gitu, gue punya temen nongkrong yang tiap hari nongkrong terus banyak gitu ya, tapi ternyata ada satu doang gitu atau dua lah gitu yang memang satu pemahaman sama kita tuh udah cukup banget deh gitu. Karena ya itu dia gitu, teman-teman di luar sana itu mungkin ya masih ada nafsunya, masih ada hawa nafsunya. Berarti dari omongan lo itu teman itu bisa menyeret kita ke surga atau ke neraka? Iya bisa jadi. Setuju nggak lo? Bisa, teman itu bisa membawa kita ke surga atau ke neraka karena yang setahu gua apa ya gitu, ilmu yang setahu gua. Pengetahuan lo gimana? Ya nanti tuh di akhirat itu nanti akan ditanya juga, mana nih teman gua nih yang dulu satu tongkrongan gitu kan ya. Misalkan taruhlah si Fulan di neraka gitu, si Fulan A di neraka, dia pasti akan meminta tolong kepada Allah, mana nih teman gue nih satu tongkrongan gitu kan. Oh dia udah masuk surga duluan karena dia udah bertobat gitu kan, dulu dia ngajakin lu nih, lu kemana aja gitu kan. Ya ini mungkin bisa jadi karena ada syafaat dari orang itu, ini mungkin bisa ditarik. Mungkin atas izin jangan Allah lupa ya, atas kalau izin itu sama Allah. gue ya. Apa? Jangan lupa sama gue. Kalau lu juga jangan lupa sama gua. Ada nggak sih Cun dari pesan yang lo, follower lo yang ingin lo sampaikan mungkin selama ini yang contohnya yang menghilang, repost, dan alhamdulillah yang dengan saat ini beda juga dari Zohir ya, jenggot gue aja Masya Allah ya. Karena udah beda juga salah satunya penampilannya. Masya Allah. Dengan lo lebih, tadi lo bilang sama lo lebih bangga dengan lo saat ini gitu, lebih Sangat happy bangga. lah, dengan happy Gua lebih sangat happy lah. Lebih happy secara batin, pokoknya bahagialah apa yang gue lalui sekarang ini. Keadaannya meskipun gue sekarang lagi di bawah beda banget sama yang dulu, itu gue sangat menikmati karena ini tuh ya ini memang udah ketentuan dari Allah gitu kan, yang harus gue jalani gitu kan, dan kesabaran gue terus. Nah, pernah sih Cun, lo tuh dicemooh sama siapapun. Kan anak dulu kan Cun, gue bilang apa anak dulu. Apa lo bilang sekarang? Sekarang kan lo boros-boros. Nggak pernah ada nggak sih kayak gitu? Kalau dulu sih tuh pernah. Istilahnya gue hampir kembali lagi dulu ya. Pernah dulu. Tapi nggak hampir goyang karena gue dapet tawaran yang ya salah satu TV konvensional. Iya gitu, menggiurkan dengan lumayan juga Cun. Akhirnya ya gue discuss lah baru pertama kali Sama temen lu sama temen gue ditawarin lah di salah satu TV. Tapi gue bingung. Akhirnya ya udah gue nggak bisa lagi. Pernah ada nggak ya orang yang Cun, gue bilang apa kan, anak dulu kan zaman casting kan, zaman main iklan gitu kan. Kayaknya, pernah ada? Apa nggak pernah ada? Kayaknya enggak deh. Nggak ada? Oh Masya Allah berarti ya? Bukan nggak ada juga ya, tapi mungkin mereka lebih kepada sayang banget sih Cun, kenapa sih lu nggak syuting lagi gitu. Mungkin lebih gitu kali ya, maksudnya nggak terlalu kayak memojokin banget, nggak, tapi ada juga yang
kenapa sih sayang banget lu kan masih bisa syuting dengan keadaan jenggot, dengan keadaan begini, itu ada kayaknya detailnya. Akhirnya lu gimana cara menanggapinya? Ya gue bilang gitu kan, ya gue tuh nggak mau gitu kan dengan berada di lingkungan yang terlalu banyak mudorotnya ternyata gitu kan ya. Kalau memang syuting itu baik, bagus, tapi ternyata di satu lokasi itu gue berkumpul dengan banyak akhwat, melihat yang nggak bener gitu kan, melihat aurat yang nggak bener. Ya buat apa ngapain itu, jadi nambah-nambah dosa gue juga, keresahan gue juga jadi malah bertambah, yang ngapain gitu kan. Mungkin gue akan bisa bilang gitu kan ke si sutradara atau ke siapanya gitu, nanti kalau sholat boleh dong gue ini maksudnya izin dulu atau segala macem. Nah itu yang jadi pertimbangan dia. Kalau kita ngomongin sholat, masa ya harus izin? Sholat itu kan udah tahu harus sholat, ya udah sholat gitu, berhentilah lu syuting, berhenti aja gitu, nggak usah kayak izin gitu, karena harusnya memang kita sebagai muslim ya harus sholat gitu. Itu yang gue rasain. Soalnya jujur sih, gue pernah dengar dari salah satu guru kita kalau nggak salah, dari Ustadz Abdullah Syaroni itu yang Hafizullah Ta'ala, beliau tuh pernah bilang ketika kalau masih dibilang seni, selama itu nggak melanggar syariat, itu masih diperbolehkan juga, selama itu mungkin ya tidak ada campur baur antara cowok sama cewek gitu, dan juga tidak menyelisihi lah ya, tidak menyelisihi sesuai dengan pemahaman para sahabat seperti itu. Dan juga lo bisa difilter Cun antara bajakan maslahatnya atau mudaratnya nih. Nah itu kalau bajakan maslahatnya nggak bisa diambil juga gitu. Itu yang salah satu gue dengar juga dari mungkin banyak juga sih Ustadz kayak Ustadz ya Zulkarnain Sanusi, Hafizullah Ta'ala, seperti itu sih Cun. Ya semoga dengan bakat yang kita miliki ini ya nggak sampai terpendam juga sih Cun. Tapi menurut lu gimana? Kalau gue pribadi itu bisa banget lah, sangat-sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk kita optimalkan bakat yang kita punya di dalam kita ini, asalkan dengan sesuai syariat itu pasti akan bisa dioptimalkan gitu kan. Nah kalau gue sendiri gitu kan ya, sebenarnya lu bisa Cun, emang bisa sih gitu, sebenarnya bisa. Tapi setelah itu tuh gue tuh kayak muncul penyesalan, muncul keresahan. Aduh kok gue ada muncul lagi ya, kok gue kayak apa gitu ekspresif gitu lagi gitu ya, ngapain gitu, gue tuh langsung kayak gitu Dit. Nah tapi kan buat teman-teman yang mungkin baru mau mengenal Islam itu secara kafah kayak gitu, yang mungkin dulunya sebagai pekerja seni, anak band dulunya, terus dia sekarang akhirnya mudah-mudahan dengan izin Allah ketika datang acara ini Cun, dia bisa langsung wah gue bakar nih semua alat-alatnya. Nah itu gimana caranya agar minimal ya dia bisa struggle dulu lah, survive lah di dalam. Ya sebenarnya sih jangan langsung sih ya. Menurut gue sih sebenarnya jangan langsung, dan itu pun butuh temen yang support, ada orang di lingkungan situ yang support dia juga gitu kan. Jangan semata-mata besokannya langsung di hantem gitu kan. Itu harus ada step by step juga sih. Karena kalau enggak ya mungkin takutnya malah jadi tidak sesuai malah jadi beda aja gitu pandangan ke depannya gitu. Jadi ya itu gue tuh karena mungkin punya trauma di dulu itu Dit gitu. Emang trauma itu sampai membekas sampai saat ini? Iya bener Dit. Apa yang bisa gue bantu Cun? Ke psikolog kali Dit. Iya karena gue pengen bunuh diri dulu tuh. Lu tadi nanya kan ya di off air ya, di offline ya. Lu tadi nanya kan pasnya gue nyampe, lu beneran pengen bunuh diri Cun? Dan emang iya Dit, itu tuh kerasa Dit. Gue bingung deh. Jadi serius. Itu tuh gue tuh pengen bunuh diri. Ada rasa gitu pengen? Ada banget. Tapi gue tuh tidak sampai kayak nyari alat apa enggak. Tapi gue tuh sampai kayak gue tuh pengen mengakhiri ini semuanya gitu, karena gue tuh udah capek dan lelah dengan tekanan gitu kan. Ini tekanan yang gue rasain kayak gue buat diri gue. Tekanannya? Ya tekanan dalam diri gue nih, yang gue tuh harus bikin konten tiap hari. Oh gitu. Gimana caranya bosan follower lo? Oh iya gitu kan. Gimana caranya follower gue ini nggak pergi gitu kan, dan tetap bertahan di gue gitu kan. Gimana caranya gue tetap harus puter otak aja gitu. Gimana caranya like-nya banyak lah, terus ngejar siapa yang viral gue datengin, ngebela-belain gue bikin konten, bikin sesuatu apa, nge-challenge apa gitu. Gue tuh kayak gitu aja. Terus gue mikir temen gue ini udah naik kok gue belum, terus gue syuting yang lain juga belum gitu. Jadi ya lo ingin berbuat apa aja lo ikhlaskan karena Allah gitu. Nah iya betul. Baiknya sih memang ya kalau kita ngomongin orang-orang zaman dulu sih ya memang harus karena Allah tuh emang bener gitu. Sekarang kita baru kerasanya tuh semua tuh diniatkan karena Allah, jangan terlalu gila dunia banget. Oh bener deh, Allah tuh beneran ngasih gue tuh satu-satu tuh berupa ilmu gitu. Dia penipu tuh tentang tiba-tiba ada artikel yang menunjukkan soal ketenaran lah, tiba-tiba ada artikel yang ini, yang itu. Adit ini salah satu orang yang akhirnya dia bisa mencetuskan gue untuk bisa di depan kamera lagi. Sampai lagi. Karena gue tahu dia. Bener ya orangnya, aduh. Dia bener deh.
Ya, tapi insya Allah dia akan gue jaga juga, akan terus gue jaga. Ya minimal kalau kan kita sama-sama mengingatkan ya Jun ya. Kan tadi kayak lo bilang sahabat tuh bisa menyeret ke surga atau ke neraka gitu kan. Jadi ya alangkah misalkan gue juga nanti masuk kayak apa agak keluar koridor, Bajon mengingatkan gue. Begitu juga dengan Bajon misalkan agak keluar koridor, ya tapi diingatkannya dengan lemah lembut ya Jun ya, dengan bijaksana, dengan face to face ya Jun ya. Seperti itu. Jadi kan sekarang itu lagi marak banget fenomena yang lagi terjadi lah sekarang gitu ya. Mau nggak mau kita begitu buka sosial media itu tuh ada gitu kan. Kita nggak bisa menghindari, kita ngelihat juga gitu kan. Ya udah akhirnya kita scroll ke bawah ngelihat yang lain, tapi tetap aja ada gitu kan. Ya akhirnya kita jadi tahu dong sekarang. Ya gue sih ngelihatnya sayang banget gitu, sangat disayangkan banget gitu dengan gue pribadi yang masih fakir ilmu, dengan gue yang sudah punya pengalaman kayak begitu di era gue dulu gitu. Jadi menurut gue tuh memang bener sih, buat apa gitu ya, buat apa gitu. Kalau ada orang bilang nih, ini ada pandangan orang nih bilang, ya itu kan bisa jadi sumber income buat orang-orang di sana. Itu bisa menjadikan kreativitas anak bangsa juga jadi muncul tersendiri, kearifan lokalnya bisa jadi muncul tersendiri. Ketiga juga itu bisa, banyaklah pandangan-pandangan yang lain gitu kan, yang sebetulnya itu tuh nafsu, bener deh. Ya kayak gitu tuh nafsu gitu. Kalau kita ngomongin kreativitas, masih banyak kreativitas di luar sana yang tentunya masih sesuai dengan syariat tuh masih banyak. Itu tuh menurut gue tuh nafsu aja, karena gue tuh nggak suka gitu dengan akhirnya, yaitu yang akhir zaman itu yang kita tuh harus menjaga banget diri kita nih dengan ilmu, dengan iman. Terus buat anak-anak kita juga ya harus bener-bener kita cekokin yang namanya ilmu. Iman itu bener-bener harus banget, karena semua serba fitnah dan semua serba transparan. Serba transparan itu maksudnya yang kalimat-kalimat tadi tuh yang kata gue ya, ini kan jadi kreatif, ini kan jadi itu tuh fitnah menurut gue. Sayang aja gitu dengan generasi-generasi Gen Z sekarang itu akhirnya mereka tuh jadi larinya ke arah sana gitu kan. Itu sayang banget menurut gue gitu. Jadi yang pertama tuh itu bercampur baur dengan laki-laki perempuan, terus gitu ada aura kemana-mana, yang lelaki seperti perempuan, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi misalkan nih acaranya sore, kalau kita tahu nih ya, ada amalan-amalan tersendiri di sore hari itu, ada zikir petang. Masya Allah, zikir petang. Iya bener Dit gitu, ada baca Quran. Belum hari Kamis, hari Jumat itu kan Al-Kahfi. Ya kan? Belum hari Jumat, ba'da asarnya itu kan mustajab. Jadi aduh bener deh, maksudnya gue sangat disayangkan banget, ternyata banyak banget apa ya, sistem-sistem agama, ilmu-ilmu agama yang ternyata gue tuh nggak tahu yang gue tinggalkan, yang gue tuh nggak tahu. Dan dulu itu gue kemana aja, dulu itu gue tuh sama seperti lu pada SCBD. Bener. Gue juga mungkin sama, tapi mungkin gue dapat lebih sama banget nih, sama juga Cun ya. Iya, buat teman-teman Gen Z beneran deh, maksudnya sama. Gue tuh kayak lu yang kayak mengejar popularitas demi viral, ini itu nanti diwawancara ini outfitnya segini. Iya. Nah ini Jun nggak menjustifikasi ya, maksudnya ya kita mendoakan juga Jun ya teman-teman di luar sana, karena kan kita juga pernah seperti itu juga Jun ya. Semoga mereka ya minimal tahulah seperti apa. Ya kita ngomong begini juga karena kita sudah pernah lakuin itu. Jadi gimana ya, kalau buat teman-teman yang masih muda belia memang butuh pengawasan orang tua itu benar-benar perlu banget. Apalagi orang tuanya memang harus ada berilmu tuh, emang iya harus banget gitu. Jadi biar ngasih tau ke anaknya jangan ini, jangan itu. Jadi kan orang tua gue juga udah jadi orang tua juga sekarang, lu juga jadi orang tua juga sekarang. Nah maksud gue, apa sih menurut lo sosok seorang ayah seperti apa? Sosok seorang ayah, kan kita jadi ayah sekarang berdua nih. Sosok seorang ayah seperti apa di mata anak lo? Di mata anak lo? Di mata lo deh. Gue tuh jadi ayah harus seperti apa? Lo saat ini sudah pantas belum dengan sosok menjadi seorang ayah? Basul Hakim menuju lah. Kalau dibilang pantas secara kata-kata sih memang harusnya pantas lah gitu, secara udah punya keluarga. Tapi untuk menjadi ayah yang baik, untuk menjadi ayah yang bisa menjadi mengajak kepada kebaikan, itu gue masih berproses. Itu gue masih kerasa banget karena gue masih fakir ilmu yang tadi gue bilang kan. Gue juga masih ada lalainya, gue masih ada futurnya, tapi nggak menutup kemungkinan gue akan tetap terus ngerangkul anak bini gue untuk kayak ayo taat bareng gitu. Maksudnya kita kumpul di surga bareng, ayo makanya ikut apa kata gue aja gitu. Itu pertanyaan ke gue. Kalau lu sendiri gimana? Lu kan sementara lu sendiri kan sekarang sudah punya anak, masya Allah, lagi lucu-lucunya Naila udah besar. Itu secara anak perempuan yang benar-benar harus dijaga sampai dengan dia nikah ya nanti ya. Nah, lu ada strategi apa lu ke depannya biar anak gua ini di era zaman sekarang ini jangan sampai kebablasan? Ada nggak? Kalau gua tuh lebih ke ini karena anak gua perempuan ya. Kita memiliki, ini yang gua tahu ya, kalau gua salah juga pernah di Persis sama para disclaimer. Kalau kita mempunyai dua anak perempuan, dua anak perempuan, ada hadisnya. Nanti mungkin kalau gua cari bisa ketemu, akan gua cantumkan. Dua anak perempuan, barang siapa yang bisa merawat anak perempuan itu sampai ke jenjang pernikahan, maka dua anak perempuan itu bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya untuk meraih jannah.
insya Allah ya. Gue terus mencontohkan kepada anak kita Anak Cun, lu. karena biar bagaimanapun kita Cun sebagai seorang ayah, kadang-kadang kita menyuruh, ayo kamu sholat di masjid, sementara Iya. kadang bapaknya masih dengar azan, masih minum ya. kopi, Nah, masih ayo kamu nguduk, ngaji gitu iya. apa-apa, tapi sementara kitanya bapaknya malah di rumah. Karena menurut gue kita Cun ya sebagai seorang ayah harus memberikan contoh dulu iya, pada anak kita Cun. Betul. Makanya Kadang-kadang tadi gue bilang juga kan gue masih fakir ilmu karena ternyata masih banyak rentetan ilmu yang harus gue pelajari untuk gue kasih ke anak istri gue gitu. lo aneh semua ini atas benar-benar lo yakin bertobat dan karena Allah sudah menggerakkan hati-hati seorang manusia Iya, gitu. gue tuh kayak nggak habis kalau ini gue lagi jalan sendirian atau gue lagi termenung gitu ya. Iya, nikmat sama rezeki mana lagi sih Cun gitu sebenarnya yang mau alokasi gitu kan ya. Jangan ngomong duit deh, jangan ngomong materi gitu kan ya. Lu punya istri, yang istri lo itu sebenarnya dia nggak mau berkumpul dengan lawan jenis, dia benar-benar menutup aurat, punya dia pakai kerudung, masya Allah ya, itu benar-benar ke bawah, masya Allah dia punya rasa malu yang luar biasa. Ya Allah, itu gue kalau nih mau dibandingkan dengan teman-teman gue atau teman-teman kita yang di luar sana itu tuh gue itu nikmat banget, rezeki yang luar biasa. Itu salah Jadi satu. kita dengan istri lo hanya diperhatikan oleh suaminya kan? Iya, Betul kan? Tapi Cun, buat kita mungkin sekarang kita udah bisa berpikir seperti ini Cun. Nah, buat teman-teman kita yang mungkin baru yang meninggalkan masa-masa kelamnya, sekarang menuju ke masa-masa yang lebih sesuai dengan para sahabat. Kalau dulu Allah ajmain Cun, seperti itu. Ada ya perlu nggak sih Cun? Kayaknya Allah tuh bener-bener diuji dulu atau mungkin kadang-kadang ada orang yang nggak diuji langsung. Itu malah gue tuh jadi pertanyaan gue juga Dit sebenarnya. Jadi Allah tuh sebetulnya memberikan hidayah sesuai dengan Allah kehendaki ya, tapi kenyataannya kita melihat orang-orang tuh baru terbentur dulu ujian, musibah, baru dia kena hidayah ya. Ya mungkin ya kalau kita kan bisa dibilang ya lo juga 2018 lah, istilahnya gue 2013 juga ya masih baru lah gitu, masih kayak anak bawang Cun. Dan kita terus belajar juga Cun, dan alhamdulillah ya Cun, kita dipertemukan dengan kondisi seperti ini dan gue gak menyangka juga lo bisa seperti ini juga Cun, karena gue tahu gimana lo dulu ya masya subhanallah kan, kadang-kadang orang agak kaget gitu ngeliat, tapi Pas ya itu orang-orang juga di luar sana tuh. Gue juga kadang-kadang ini tadi tuh sempet nanya ya, apa yang mau lo sampaikan kepada orang-orang ya, kepada follower ya. Ini kadang-kadang nih gue tuh pengen update status. Kadang-kadang ini salah satu hal yang bikin gue tuh akhirnya malu juga. Gue tuh kan jarang update status. Maksudnya tuh update status yang ya beda lah, mungkin terserah beda-beda orang. Kalau gue pribadi tuh gue tuh kan nggak pernah kayak posting gitu Dit. Gue tuh selalu posting dakwah-dakwah apa segala macam. Karena gue tuh setelah gue record mau gue send itu gue tuh mikir-mikir. karena apa? Tujuannya apa nih gue mau posting? Buat apa nih gue posting? Gue tuh sampai kesana, misalkan gue Jadi lo posting pikir nih. tujuannya apa? Ya mau ngapain gue tuh? Mau ngapain kalau tidak pengen dilihat? Itu pasti Dit, kalau udah kena kamera itu niat itu akan berubah. Keinget pesannya siapa, celetukannya yang kita pernah wawancara Ustadz siapa, Karim. Aduh lupa Ustadz ini siapa yang waktu itu di Bang Jogja. BSI. Enggak, waktu itu lu wawancara. Adi Omang Karim. Ya, beliau itu kan sempat nyeletuk juga bilang di luar kamera nih mau ditampil nih aman nih, tapi setelah masuk kamera itu niat tuh akan berubah. Wah, gua disorot kamera nih, wah gua harus oke nih. Itu tuh akan ada berbeda dia. Apa ya Cun ya? Karena suka gitu Cun. Itu namanya fitnah juga kali ya. Ini fitnah juga, gue juga agak ngeri juga nih. Maksud gue tuh kita kan bikin suatu konten kayak gini bener-bener bisa diamalkan Cun ya. Kita juga sendiri banyak yang doif ya Cun ya. Iya, Banyak. tapi memang benernya tuh ilmu tuh memang bener Dit ya. Ilmu yang kita tahu sama iman sih. Kayak maksudnya insya Allah gue percaya Adit kan suka posting-posting, maksudnya story-story, tapi dia ada ilmu nih. Gue yakin nih, alhamdulillah insya Allah jaga. Dia tahu nih mana-mananya yang ini. Nah maksud gue tuh di luar tipe-tipe kita nih, yang mereka dengan asiknya, mereka kan kurang. Iya, kadang-kadang orang Ada yang belum ya, paham, belum gitu paham ya. juga. Itu yang gue sayangkan tuh. Makanya itu gue tuh mau posting tuh gue selalu mikir, aduh gue buat apa ya gitu. Gue nggak enak juga ya dilihat sama orang. Gue udah kayak gitu Dit. Bahkan gue tuh pengen ngasih tahu ke follower gue juga gitu, maksudnya buat temen-temen nih gitu yang nanyain gue kemana aja apa segala macam. Itu Saksikan di channel itu Okto ntar ya. saksikan di channel Channel itu. itu Okto. Gue pengen ngetik, udah gue ketik, gue hapus lagi, buat apalah. Pernah Ngapain? gitu? Iya pernah Dit. Terus hapus lagi. Iya, karena pertama ini, karena buat apa gue ngasih tahu ke orang-orang kalau gue ini kemana? Buat apa gue ngasih tahu kalau ke orang-orang ini kalau gue ini udah hijrah? Buat apa gitu kan? Mendingan Allah aja ngasih tahu sendiri. Akhirnya kan lu ngundang gue, Derry ngundang gue, atau siapa yang nyelutuk? Oh Bang Bacun ini hijrah, ya udah dengan sini hanya tahu. Itu ada Biar nafsu itu Dit. masyarakat tuh yang
menilai tentang saat di saat ini ya. Pokoknya lo nggak usah memberitahukan biar masyarakat menilai aja ya. iya gitu. Seperti itu ya, Cun. Perdebatan nafsu tuh masih ada sampai sekarang. Kayak gue pengen posting masih ada kok masih. Cuman gue tahan akhirnya gue hapus. Gue tahan. Itu kayaknya agak berat loh, Cun, menang itu tahu gue. Lu lihat aja gue posting apa sih, ada nggak sih? Nggak ada. Ada posting sambil ngucur, Iya kan. Gue pengen gitu posting sama bini sama anak gue gitu, tapi kan nggak bisa. Apalagi bini. Sesekali anak doang, itu pun tampak belakang, tuh kan? Itu pun jauh, itu pun sebenarnya jangan, nggak boleh. Takut kena air. Bingung, iya kan, kayak kita selain takut kena air, kita juga menghindari menjaga perasaan orang-orang yang mungkin belum Allah kasih keturunan. Itu kan menjaga, gue tuh kayak gitu. Sampai segitu pembicaranya. Iya, karena kan gue ada teman-teman juga yang masih belum. Kita punya kan teman-teman pasti kan. Gue malah belum sampai situ pikirannya. Gue masih belajar juga, cuman ya itu kayak tadi tuh lu sempat menyeletuk ke apa yang mau gue sampaikan kepada teman-teman follower yang lain. Ini kesempatan buat gue juga. Akhirnya Adit ngasih pertanyaan itu, gue sih pengen menyampaikan gitu kan. Gue sih sangat berterima kasih banyak buat teman-teman 100.000 follower di luar sana gitu yang sudah nge-follow gue, yang sudah ngikut gue dari awal gue bikin konten sampai sekarang, masih bertahan nge-follow. Dari awal tuh dari berapa, Cun? 2015-an lah gue. Apa dari 7 tahun? Iya. Ya pokoknya sudah ngikutin gue banyak terima kasih banyak lah. Dan sekarang sih gue, ya inilah gue gitu kan ya. Suka atau tidak silakan diterima, silakan unfollow kalau nggak suka gitu, karena ya itu terserah mereka juga. Toh gue juga maksudnya sekarang sudah bukan orientasi gue tuh sudah bukan ke arah sana lagi gitu kan. Tapi tetap followers itu membantu gue sampai sekarang ini. Terima kasih banyak pada teman-teman semuanya gitu. Masya Allah, itu dia jadi lo jangan menjudge orang itu dari luar doang, Cun ya. Minum, jangan pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Jangan pakai hidung, pakai mulut. Jangan pakai hidung, mulut dong, Pak. Baca dulu apa? Baca apaan? Baca doanya Bismillah. Udah. Cukup simpel ya. Jadi sebenarnya Islam itu mudah ya, Cun ya. Masya Allah, tabarakallah. Masa udah cukup gampang gitu. Lo kan banyak juga nih mungkin kita sebagai konten kreator dan juga teman-teman juga banyak lah, gue tau lah, nggak usah gue sebut namanya juga. Ada nggak sih, Cun, lo keinginan menyampaikan, ya minimal kita menyampaikan ya, mereka mau menerima silahkan, mau nggak juga ya, itu urusan masing-masing gitu. Untuk para konten kreator di seluruh Indonesia kan, karena lo juga dulu pernah kan di zaman 2014 sampai 2017 kali ya. 2015 ya yang mungkin yang sesuai, ya kita minimal yang mendekat ya sesuai dengan syariat Islam lah minimal. Ya mereka mau menerima, alhamdulillah. Enggak juga alhamdulillah, John. Kita kan sudah menyampaikan. Gua nyampein apa ya? Gua sih sebagai konten kreator tuh yang minimal kita tidak melanggar syariat lah, minimal seperti itu. Iya, gue sih mau menyampaikan kepada teman-teman konten kreator dimanapun Anda berada, ya. Khususnya buat teman-teman yang sudah gue kenal ya. Ya pada dasarnya kita mau bikin kreasi apapun boleh. Ini menurut gua nih ya, ini bener-bener menurut gua, pandangan gua pribadi. Kita mau bikin apapun juga boleh, asalkan jangan melanggar syariat. Gua berpendapatnya, gua ini syariat-syariat Islam itu harus gua masih jauh dan banyak yang harus gua pelajari. Gua tidak mau tergelincir. Akhirnya gua lebih memilih untuk mundur aja. Gua lebih memilih untuk mengalihkan kepada pekerjaan lain yang jauh lebih produktif, yang jauh lebih berkah. Jadi nggak perlu menggadaikan lagi istri-istri kalian, tidak perlu menggadaikan lagi aurat-aurat kalian, tidak perlu menggadaikan lagi apa gitu yang bertentangan sama syariat Islam hanya untuk demi konten kreator, hanya untuk demi konten ya, bukan konten kreator ya, hanya untuk demi konten, biar viral, biar like-nya banyak, biar followersnya banyak. Sayang banget, nanti di saat lo syuting menampilkan aurat terus lo mati gimana gitu. Oh sudah misalnya. Iya sayang beneran deh. Maksudnya kita tuh setiap hari tuh banyak dosa. Setidaknya setiap di motor lu berzikir aja tuh udah, masya Allah udah, itu udah rezeki menurut gue tuh dengan lu istighfar tiap hari gitu, daripada ya gimana ya, nafsu sih sebenarnya sih ya gitu aja menurut gue sih. Berarti hawa nafsu itu yang harus kita lawan ya, Jun. Kita lawan. Dan sekarang Bacun lebih hobi dengan sebagai pengusaha. Tidak menutup kemungkinan. Nah cuman ya itu kembali lagi kepada nafsu. Kembali lagi, namanya gue manusia, pengen gue tuh sebenarnya pengen kayak apa namanya ya, bikin konten lagi Instagram, terus gue bikin lagi di YouTube, pengen gitu ya gimana, tapi gue tuh susah untuk melangkah itu susah gitu, karena begitu gue mau konten gue mikir lagi, aduh kayak dulu lagi males gue gitu. Akhirnya kan gue lebih baik kayak ngikut aja dulu deh ke lu gitu, yang mungkin lebih praktis, tinggal datang, tinggal
syuting udah gitu. Karena lo trauma itu yang ngebayangin lo ya, rasa trauma itu yang tidak bilang Iya sampai saat sekarang ini ya. Kekecewaan itu sampai akhirnya Hilang trauma lo, hilang trauma. biar apa tuh ditiup tuh. Gak bisa hilang trauma sini. Hilang. Jadi Bacun, jadi Masya Allah ya Bacun, ini satu hal yang kita ambil ibrohnya. Jadi poin pertama yang gue ambil dari obrolan gue sama Bacun, lo jangan mengharapkan ridho manusia. Tuh ingat ya pertama. Wah iya. Bener kan? Tadi selalu obrolan gua, gitu kan? itu selalu gue tanamkan ke diri gue, sama gue posting juga di status gitu kan. Poin kedua yang gue obrolan dari Bacun, lo hanya mengharapkan apapun yang lo lakukan, mengharapkan balasan lillahi ta'ala. Iya. Bener kan kayak gitu? Baik buruknya, besar kecilnya, terima aja. Pokoknya itu dari Allah, ya udah gitu maksudnya. Gitu. Poin yang ketiga tadi gue ngomong sama Bacun, rezeki itu bukan hanya dari harta, jabatan, dan kekuasaan. Saya anak yang soleh, istri yang soleha, Masya Allah. betul kan? Poin keempat, terus tadi lo sempat juga mengungkapkan bahwa lo semua sebagai content creator dan dulu Bacun juga pelakunya kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, 3 sampai 4 tahun ya kurang lebih ya, 3 sampai 4 tahun. Ya kalau sebisa mungkin gue sama Bacun ya minimal lo membuat konten diperlihatkan antara manfaatnya dan keburukannya Cun ya. Lebih banyak mana gitu kan. Iya, kalau lebih banyak manfaatnya gas. Silahkan, gas. Kalau banyak buruknya ya ngapain gitu kan. Kita Tapi juga. banyak buruknya juga nanti kan kita viral, terus nanti kita juga dihapus kok videonya, ya jangan juga gitu kan. Kalau kayak gitu ya nggak usah gitu. Thank you ya, semoga lo selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita berdua bukan pakai itu Pak. Nih, garpu Pak, garpu. Baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.